Jika belum upload video baru, itu tandanya saya banyak kesibukan dan nggak usah request. Request itu pantasnya pas sama pengamen. Dengarkan saja apa yang ada. Banyak video yang belum kalian tonton. Buka saja di playlist. Di situ nanti numpuk judul banyak. Untuk yang komentar, yang baik-baik saja. Nggak usah menghina yang berkisah. Percuma, karena apa? Nggak tak tampilkan, lalu tak blokir. Jadi kedepannya kalian nggak bisa komentar lagi. Setiap komentar itu tinggalkan nama dan nomor HP. Nanti akan saya masukkan ke HP dan nanti akan terpaut dengan WA saya. Akan ada berita-berita terbaru tentang NR. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggak bosan-bosan saya berkisah tentang Syekhona Khalil. Syekhona Khalil itu dulu sering sekali memberangkatkan orang sekitar beliau naik haji. Naik haji dulu itu nggak seperti sekarang naik pesawat, ya toh? Kalau dulu itu apa? Naik kapal dan waktunya lama dan biayanya sangat banyak dan dulu itu banyak orang yang miskin. Makanya jangan heran kalau di daerah Saudi Arabia atau di daerah manapun itu banyak orang-orang Madura yang di sana. Itu bukan sembarangan. Itu karena ada asal-usulnya. Itu adalah inisiatif daripada Syekhona Khalil. Udahlah kamu ke Mekah sana. Mulai dari pelosok manapun di daerah Arab Saudi, pasti ada orang Madura di sana. Ya toh? Orang Madura. Karena Syekhona Khalil dulu itu sering ngajak orang naik haji, 3 orang, 5 orang, sampai 10 orang. Nanti nggak kembali lagi, netep di sana. Gitu ya. Ada yang sampai beranak pinak di sana. Ada yang kembali nanti berangkat lagi ke sana. Makanya jadi orang Madura itu kalau di negara Saudi Arabia, di daerah Mekah, Madinah, seakan seperti kampungnya sendiri. Barokah siapa itu? Barokah Syekhona Khalil. Nah, Majelis Nurul Rasuli. Wow, keren! Syekhona Khalil seperti itu ya bukannya nggak ada kendalanya ada. Jadi ada orang yang nggak menyukai Syekhona Khalil, ya nggak menyukai. Dari mana beliau dapat uang? Kok sering memberangkatkan orang haji? Bukan satu orang saja, bukan 1 tahun sekali saja, tapi kadang 1 bulan sekali atau apa. Syekhona Khalil itu gimana kalau dari Mekah ke Surabaya, ke Madura, naik apa pulangnya? Lawang Syekhona Khalil kok ditanyakan. Bahkan Syekhona Khalil itu orang yang paling ngerti tata krama dengan Rasulullah. Ketika Syekhona Khalil di Madinah atau di Mekah, beliau cuma hidup saja di sana, cuma makan, sholat, ibadah gitu aja. Tapi untuk berak, beliau nggak berani di kota Mekah dan Madinah. Karena apa? Ini adalah tanah yang ditempati baginda Nabi. Alangkah nggak bagusnya kalau di Mekah Madinah ini hanya sekedar untuk buang air besar. Dari Madinah, kalau perutnya sakit, aduh saya sakit rek. Entah itu lewat masuk kamar, entah itu masuk dibuka pintunya, sudah di Madura sudah. Langsung di rumah, kemudian buang air besar. Di Mekah juga gitu.
buang air besar. Jadi sesuatu urusan yang mengandung kencing dan berak, beliau sangat gak berani di tanah suci haram. Haramain, Mekah dan Madinah. Karena ini adalah tanah mulia, tanah surga yang diperuntukkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Nah, saya lanjut sekarang. Setelah banyak orang yang diajak haji oleh Syekhona Khalil, akhirnya mungkin ada salah satu dari tetangga yang punya jabatan merasa heran dan iri. Ini dari mana memberangkatkan orang-orang haji sesering itu? Bukan satu orang saja, bahkan sampai 10 orang, dan itu jaraknya sangat sering, gitu ya. Bisa sebulan sekali, 2 bulan sekali, gitu. Akhirnya namanya aja orang iri ya, namanya aja orang iri. Tetangga yang iri tadi bikin laporan ke pihak kepolisian, ngarang laporannya, bahwasannya Syekhona Khalil itu punya usaha penggelapan uang, pencucian uang, atau apalah pokoknya. Ya, jadi yang namanya tentara, itu namanya polisi itu nggak berani mengusut. Namanya aja Kiai Khalil orang yang sangat tersohor, ya tak? Tapi karena ini kasus yang harus diselidiki, keadilan harus ditegakkan, ya tak? Oleh pemerintah Madura dikasih izin, ingin tahu jelasnya seperti apa. Namanya aja orang penasaran ya. Apa benar Syekhona Khalil itu menggelapkan uang atau punya bisnis yang haram, yang hingga rezekinya begitu banyak, hingga bisa memberangkatkan orang haji berkali-kali. Ya sudah, nggak apa-apa. Ini ada surat perintah dari atasan untuk memeriksa, menyelidiki Syekhona Khalil. Kalian jika mau nomor HP kalian tak simpan di memori HP saya, SMS aja ke nomor saya dengan mengetik nama, asal, itu aja. Nanti saya save. Lalu nanti akan terhubung ke WA saya. Insya Allah akan ada pemberitahuan, perkembangan tentang NR atau ada video baru atau apa. Biasanya saya umumkan di status WhatsApp ya. Buat para donatur, saya sangat terima kasih. Insya Allah barokahnya, manfaatnya akan sampai pada kalian dan menjadi jariah nanti. Dan akan lestari terus sampai kalian meninggal itu nanti. Jangan khawatir, nama kalian tidak akan saya lupakan. Akhirnya ada satu orang yang berani, entah berapalah dari pihak kepolisian, ya gitu, takut kualat, ya, takut kualat, bismillah, ini saya melaksanakan tugas. Lalu karena polisi itu nggak berani, harus ngajak polisi yang nggak seberapa kenal kiai. Wah, nah aku tok ya gak ngarawani aku. Apa gak nyingkup ini terus. Lah ini ngajak orang yang agak serodok lah. Biar apa? Orang yang nggak seberapa kenal Syekhona Khalil biar tuntas menyelidiki urusan Syekhona Khalil ini. Ya benar. Sowan ke Syekhona Khalil. Syekhona Khalil waktu itu mengajar ngaji. Ya tetaplah namanya kiai. Namanya sekelas Syekhona Khalil. Hiburannya cuma ngaji. Ya ngaji. Akhirnya polisi itu menunggu Syekhona Khalil. Gitu. Nunggu lama sekali. Akhirnya Kiai Khalil dapat laporan. Kiai beda tamu Kiai. Saya siapa? Polisi Kiai. Lapo. Kata Syekhona Khalil, ada apa? Saya berbuat salah apa? Tak oneng Kiai. Tak oneng itu gak karo ta? Ya, tak oneng Kiai. Ya wis. Suruh duduk situ. Sudah Kiai di ruang tamu. Ya wis. Akhirnya Syekhona Khalil apa itu? Marani tamu iku mang. Ya gitu, ketika Syekhona Khalil datang, Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ya namanya polisi 3 atau 4 gini dok. Yang satunya heran, kabeh kok nunduk iki apa sih? Wah kalau gini caranya urusan nggak beres-beres ini. Gitu. Syekhona Khalil tanya, ada apa pak? Kata yang takut itu tadi, Kiai, pingin tahu kondisi pondok saja. Barang Kiai ada yang
yang dibutuhkan. Barangkali Kiai ada sesuatu yang perlu bantuan saya. Oh enggak Pak, kata polisi yang berani. Apa sih nguniku? Goblok temen nguniku. Terus apa aneh ini loh? Langsung, gini loh Kiai, ini biarkan dua orang ini. Nah, polisi kok abel kancut, ibaratnya kan pengecut. Kata Syekhana Khalil, biar. Mereka itu cuma menghargai saya saja. Udah biarkan. Gini aja, sampean aja yang berani ngomong. Iya Kiai, saya mewakili ketiga kerabat saya ini. Saya ada laporan Kiai. Kiai, apa betul sering memberangkatkan orang sini haji? Iya. 1 orang? Iya. 2 orang? Iya. 10 orang? Iya. Bahkan lebih, kata Syekhana Khalil. Sering Kiai? Sering. Nah ini laporannya Kiai. Kalau saya lihat kondisi daerah sini itu, nggak ada pengusaha, nggak ada orang yang kaya, yang wah gitu, nggak ada. Saya cuma tanya Kiai, ini ada laporan. Katanya panjenengan itu memberangkatkan orang-orang haji ini hasil daripada penggelapan uang. Gitu, hasil daripada penggelapan uang. Ini Kiai gimana Kiai? Kalau seumpamanya benar, apa enggak dosa Kiai? Panjenengan Kiai, nanti ditiruki santri-santri gimana? Syekhona Khalil bilang, cuma ngelus dada. Astagfirullahaladzim. Gitu laporannya. Iya Kiai. Kapan laporannya? Udah minggu kemarin. Nggak ada yang berani ke sini, makanya saya yang mewakili orang-orang ini. Iya. Biar beres. Jadi kalian menganggap saya punya penggelapan uang. Iya Kiai. Barangkali sampean punya tuyul. Punya tuyul. Punya si hantu imut itu ya. Nah, tuyul kan cilik imut kan. Nah. No. Ya, sekali lagi saya Syekhona Khalil, astagfirullahaladzim. Maksudnya itu doyul. Nah, gelas itu doyul. Jadi emas. Apa itu? Kursi yang diduduki polisi loh. Jadi emas juga. Loh, kok emas? Atau ini? Meja diginikan. Meja. Dak. Loh. Ini kan emas, Kiai. Insya Allah gitu. Coba sampean periksa. Iya, emas. Itu kan di penggelapan. Ini beli di mana, Kiai? Gak. Ada lagi itu. Di depan rumah itu kelompennya Syekhona Khalil, santrinya Syekhona Khalil, sandal-sandalnya, semua di luar itu emas. Bahkan batu-batu emas semua. Itu banyak itu. Kira-kira kalau 1 bongkahan emas saja cukup nggak buat gaji? Apa ya cukup, Kiai? Gitu. Terus kira-kira tuyulnya itu yang mana? Udah Kiai, saya percaya Kiai. Kalau ini bukan tuyul, ini karomah dari Allah. Ya ampun saja Kiai. Ya wis, sampean ikut haji tak? Gitu. Iya Kiai kalau diajak, ya nanti tak ajak. Loh, kayak gitu loh ya. Karomahnya Syekhona Khalil. Lan mim, syuting telan. Pancet syuting mim. Walah, gak mandi aku rek. Tak kira syuting meng dadi emas ya. Handycam dadi emas. Nah, itulah karomah daripada sedikit daripada karomah Syekhona Khalil yang dituduh punya tuyul. Gitu ya. Muga awak mulai barokah Syekhona Khalil kabeh. Gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Majelis Nurul Rasulullah. Mohon juga keren.